Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kembali lagi di Dapur Lezat Kakak Isal. Kita akan membuat menu yang wajib harus ada ketika megang sama Lebaran ala Aceh atau khas Aceh ya teman-teman. Nah, di sini kita siapkan 1 gelas gula pasir. Kita akan buat menjadi karamel dulu. Ini pastikan untuk kuali seperti ini, kan kita sering masak ya teman-teman, dipastikan bersih, nggak ada pedes-pedesnya gitu ya teman-teman, harus benar-benar bersih. Kemudian di sini aku masukkan 2 lembar daun pandan, supaya gula karamelnya itu harum kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini untuk apinya kecil aja teman-teman, supaya gula karamelnya itu tidak pahit. Nah, di sini ada labu kuning 300 gram kurang lebih ya, teman-teman. Ini kita mau kupas dulu, mau buang bijinya dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita kupas dulu ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau buat kue ini, itu dipastikan untuk labu kuningnya itu pilih yang tua ya teman-teman. Nah, kalau yang tua itu rasanya lebih lemak. Jadi walaupun udah kuning kayak gini, itu ada yang labu kuningnya masih muda, tapi layu kayak gitu teman-teman. Itu nggak bagus, jadi nggak enak nanti kuenya. Nah, jadi pilih labu kuningnya itu yang bener-bener udah tua pokoknya ya. Nah, ini kita potong, tujuannya biar cepet pematangannya ketika kita mau rebus. Nanti boleh direbus, boleh dikukus, jadi sesuai selera aja. Yang mana gampang aja ya teman-teman. Nah, ini kita potong-potong, kita cuci bersih. Nah, kita cuci bersih dan kita mau rebus aja hari ini. Nah, ketika gula karamelnya udah jadi kayak gini, ini kita masukkan kelapanya. Jadi ini jumlah kelapanya 2 butir kelapa, teman-teman. Nah, ini aku tinggal sedikit supaya nggak kebanyakan. Nah, ini teman-teman, kalau ini harus pilih kelapanya itu yang agak muda ya, teman-teman, kayak kita buat klepon kayak gitu. Jadi seratnya itu lebih lembut. Jangan pilih kelapa yang tua, itu nggak enak, kasar seratnya. Ini terus kita aduk-aduk teman-teman. Gula karamelnya sama kelapanya harus tercampur merata. Kasih sedikit air, sedikit aja ya teman-teman. Supaya kelapanya lembut. Nah, ini kita akan terus aduk-aduk. Nah, ini teman-teman udah kebayang kita mau buat apa hari ini. Nah, ini kita aduk-aduk sampai kelapanya ini matang dan menyatu dengan gula karamelnya. Nah, kalau teman-teman suka yang lebih manis lagi, boleh ditambahkan gula. Jadi silahkan diicip sendiri ya teman-teman. Jadi apa yang kurang silahkan teman-teman tambahkan sendiri sesuai selera. Nah, ini kita masaknya harus sampai kering kayak gitu kelapanya biar enak. Ini teksturnya masih agak basah kayak gitu. Nah, ini udah menyatu, teman-teman bisa lihat ya, udah menyatu dengan gula karamelnya. Sekarang kita matikan apinya dan kita sisihkan. Nah, di sini untuk labu kuningnya aku rebus dulu, kita kasih sedikit garam ya, biar lemaknya keluar. Nah, kalau udah matang ya, teman-teman labu kuningnya kita keluarkan, kita mau tiriskan dulu nih. Nah, ini masih panas, teman-teman, kita tiriskan dulu airnya. Nah, sekarang kita masukin ke dalam wadah yang lain. Kita akan haluskan. Kita masukkan garamnya lagi ya teman-teman, sekitaran setengah sendok teh kurang lebih. Ini kita mau haluskan, jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet, lebih simple, boleh di blender aja. Nah, kayak gini teman-teman.
Nah, kalau udah, teman-teman ini harus sedikit halus ya. Dan di sini aku masukkan sedikit pewarna kuning supaya warnanya itu lebih cerah merona bahagia kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Oke, kalau udah tercampur, sekarang waktunya kita masukkan tepung ketan. 1 bungkus ya teman-teman, 1 bungkus ini. Ini aku masukin per tahap. Siapa tahu nanti nggak cukup kan labu kuningnya, jadi dikira-kira jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Nah, ini masih panas teman-teman, kita nggak bisa adon pakai tangan. Nih, kita masukin lagi, kita adon lagi. Nah, ini masih lembek teman-teman. Nah, kita masukin semuanya teman-teman. Nah, ini untuk adonan ini, kalau misalnya kelembekannya nggak parah, kayak gitu ya teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah ditambah-tambah tepung, dinginkan aja, ini kan masih panas. Jadi dia nanti mengeras sendiri kalau labu kuning ini. Terus kalau misalnya kerasnya kebangetan, keras parah, itu tambahkan sedikit santan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian kita masukkan sedikit bawang, tujuannya supaya minyaknya itu harum teman-teman. Dan supaya minyaknya itu lebih harum lagi, kita masukkan daun pandan yang udah kita potong-potong dan kita matikan apinya ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah dan kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini semuanya udah ya teman-teman. Sekarang kita ambil minyak, oleskan di daun supaya nanti timpan atau lepatnya tidak lengket di daun ketika kita makan ya teman-teman, ataupun ketika matang nanti. Nah, kemudian kita ambil, kita pipiskan seperti ini. Seperti biasa teman-teman buat timpan. Kemudian kita kasih gula karamelnya di tengah. Kita bungkus. Nah, cara bungkusnya seperti ini. Kita putar, kita tutup ujungnya supaya kelapanya tidak tumpah. Nah, kemudian kita bungkus teman-teman. Seperti ini. Gampang kan teman-teman? Ini adalah menu wajib yang harus ada ketika menggang sama lebaran di Aceh, teman-teman. Nah, ini aku peragain satu lagi ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah, kita ambil satu buletan itu, tepungnya kita pipihkan seperti ini. Ini untuk minyaknya dibanyakin dikit ya teman-teman di daunnya supaya nggak lengket. Kita kasih gula karamelnya sesuai selera, mau banyak, mau sedikit, silahkan. Nah, ini langsung kita tutupin seperti ini, ujung sama bawahnya supaya kelapanya tidak tumpah atau keluar kayak gitu. Nah, waktu dibungkus agak ditekan sedikit ya teman-teman bawahnya. Nah, di lipatannya ini agak ditekan supaya padat, timpanya padat teman-teman. Oke, nah kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan ini timpanya dibuat seperti ini sampai dengan selesai.
Nah, kalau udah siap semua, sekarang waktunya kita kukus ya teman-teman. Nah, cara mengukusnya kita aturnya seperti ini. Kenapa? Tujuannya supaya timpan atau lepat kita itu tidak peyot alias lembek, ketindih-tindih. Terus ini matangnya merata teman-teman. Mau teman-teman masukin penuh ini dandangnya ya. Jadi tetap dia atas bawah itu matangnya merata. Kalau kita susunnya seperti ini. Nah, jadi disusunnya seperti itu teman-teman. Dan untuk daun yang hijau ini teman-teman, daun yang agak keras ini, yang hijau itu di bawah. Terus kalau daunnya yang putih-putih yang lembut kayak gini, ini disusunnya di atas. Seperti itu. Biar nanti waktu matangnya itu dia tetap utuh, tetap bagus kayak gitu teman-teman, tetap kokoh maksudnya, enggak kemana-mana. Nggak lembek maksudnya teman-teman, karena ketindih-tindih peyot-peyot timpannya ya. Jadi supaya bagus kayak gini aturnya. Ini kita kukus dengan api sedang, jangan lupa ditutup pakai daun. Sekitaran 10 menitan ya teman-teman. Nah, ini timpannya udah sekitaran 10 menitan, dia udah matang. Nah, ini aku udah matiin kompornya teman-teman. Sekarang kita mau angkat ya, supaya lebih cepat dinginnya. Kita masukin ke dalam wadah lain. Nah, ini teman-teman kalau udah dingin, kita potongin daunnya ya, supaya lebih rapi, enak dimakannya, kayak gitu. Karena daunnya ini ada yang panjang-panjang. Kita potong seperti ini. Nah, sekarang kita mau cobain timpan labu kuningnya udah matang, teman-teman. Nah, ini dari daun ketika kita buka dia langsung lepas kayak gitu ya, teman-teman. Karena di daun tadi kita agak banyakan masuk diolesin minyaknya, jadi dia langsung lepas kayak gitu. Ini rasa labu kuningnya karena labunya itu udah tua, jadi rasanya lemak, enak. Kemudian dipadu dengan kelapa karamelnya yang manis. Jadi ini sangat cocok teman-teman dimakan pakai teh hangat atau kopi ya. Itu sangat mantap teman-teman. Ini adalah menu wajib yang harus ada di saat lebaran, megang di Aceh ya teman-teman. Dan lepatnya ini atau timpannya ini nggak harus labu kuning. Bisa diganti pakai singkong, bisa pakai ketila, bisa juga pakai pisang. Jadi itu rasanya itu varian. Dan namanya itu memang timpan tapi rasanya beda-beda teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum.